لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat maghrib, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan insya-Allah. Kita sedang membahas fadilah surat Al-Ikhlas dan kita sudah membahas beberapa fadilah, di antaranya yang membaca surat Al-Ikhlas maka seakan-akan setara seperti membaca sepertiga Al-Quran. Artinya pahalanya dia bisa dapatkan seperti membaca sepertiga Al-Quran. Kemudian yang kedua, siapa yang membaca surat Al-Ikhlas maka menjadi penyebab kecintaan Allah turun kepadanya. Kalau dia membaca dengan rasa cinta terhadap sifat-sifat Allah atau keagungan sifat Allah dalam surat Al-Ikhlas. Kemudian yang ketiga yang sudah kita bahas, membaca surat Al-Ikhlas menjadi salah satu penyebab Allah pilihkan surga kepada mereka yang membaca dalam keadaan bertadabbur dan mencintai surat Al-Ikhlas, karena di dalamnya ada sifat Rahman, yaitu sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berdasarkan hadis tentang seseorang yang sedang membaca, kemudian Nabi melewati orang tersebut dan Nabi mengatakan wajibat lahu al-jannah, wajib bagi orang ini masuk surga. Kemudian yang keempat yang sudah kita bahas, bahwa surat Al-Ikhlas bila dibaca bersama surat Al-Falaq dan An-Nas bisa menjadi pelindung bagi diri orang yang membacanya. Baik, kita lanjut menghabiskan yang tersisa. Fadilah kelima dari surat Al-Ikhlas yaitu seseorang yang berdoa dengan memakai kalimat-kalimat atau makna dari Al-Ikhlas atau surat Al-Ikhlas, maka ini menjadi penyebab doanya makbul dan diampuni dosa-dosanya. Jadi kita apabila berdoa kepada Allah disuruh banyak-banyak, salah satu sunnahnya disuruh berbanyak menyebut-nyebut, memanggil-manggil dengan sifat-sifat Allah. Itu salah satu sunnah. Dari Asma'ul Husna semua disuruh sering panggil-panggil sebutan-sebutan yang baik untuk Allah. Itu salah satu cara memudahkan istijabah doa. Nah, salah satu yang tertulis di dalam hadis, mereka yang memanggil atau menyebut-nyebut kebesaran Allah, sifat Allah yang sama maknanya dengan surat Al-Ikhlas, maka itu menjadi penyebab mudahnya dikabulkan doa. Di antara hadisnya dari Mihjan bin Al-Adru radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid. Kata Mihjan, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Iza rajulun qad qada salatahu wa huwa yatashahhad. Kemudian Rasulullah mendapatkan ada seseorang yang telah selesai salatnya, lalu kemudian dia berkata atau dia berdoa. Bagaimana cara dia berdoa? Faqala Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annaka al-wahidul ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi
innaka antal ghafurur rahim. Nah, ini cara sahabat berdoa. Jemaah melakukan Allah, kadang-kadang sahabat itu mengatakan sesuatu yang mereka yakin Nabi pasti menyetujuinya. Jadi bukan dalam rangka melakukan perkara bid'ah. Jadi ini bisa berulang kali terjadi pada diri sahabat. Kita kemarin minggu yang lalu membahas ada seorang sahabat menjadi imam di Masjid Quba yang selalu mengulang-ulang qul huwallahu ahad. Setiap kali satu rakaat habis baca satu surat dia tambah qul huwallahu ahad. Rakaat kedua baca surat lain dia tutup dengan qul huwallahu ahad. Dilaporkan ke Nabi, lalu Nabi memanggilnya, kenapa engkau melakukan seperti itu? Kenapa engkau tidak mendengarkan nasihat dari sahabat-sahabatmu supaya tidak membaca dua surat dalam satu rakaat? Apa jawabannya? Aku mencintai surat qul huwallahu ahad. Aku mencintainya. Artinya aku mencintai waktu disebutkan sifat-sifat Allah. Dan ternyata Nabi kemudian mengatakan Allah pun mencintaimu. Padahal itu inovasinya sahabat. Itu inovasinya sahabat. Jadi tidak semua hal-hal yang ditemukan oleh sahabat menjadi yang belum diajarkan Nabi menjadi perkara bid'ah begitu saja, tidak. Dan itu bisa banyak sekali hadis yang menyebutkan perkara-perkara seperti itu. Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika Umar datang kemudian meminta kepada Abu Bakar untuk mengambil inisiatif mengumpulkan Al-Quran yang berserak di kulit-kulit dan di pelepah-pelepah atau tulang-tulang. Abu Bakar menolak. Abu Bakar mengatakan ini bid'ah. Nabi tidak pernah menyuruh mengumpulkan Al-Quran. Nabi tidak pernah menyuruh untuk mengumpulkan menjadi satu, bahkan membukukannya. Lalu Umar mengatakan, wahai Abu Bakar, kalau tidak kita lakukan, sungguh umat setelah kita itu tidak akan tahu dan tidak akan mendapatkan Al-Quran seutuhnya. Terjadi diskusi yang panjang, berhari-hari belum setuju Abu Bakar. Waktu itu khalifahnya Abu Bakar. Dan akhirnya Umar mengatakan, ya Abu Bakar, kalaupun ini bid'ah, inilah sebaik-baiknya bid'ah. Dan akhirnya setelah mempertimbangkan, Abu Bakar menyetujuinya. Maka terjadilah pengumpulan Al-Quran. Dan itu tidak pernah diwasiatkan oleh Nabi SAW. Nah, cuma yang menjadi catatan, perbuatan sahabat itu berbuat di atas keyakinan mereka tentang kebenaran Nabi SAW. Jadi sampai Nabi yang pernah memberitahu untuk mengikuti dirinya dan mengikuti sahabat-sahabat Al-Mahdiyin, sahabat-sahabatnya yang mendapatkan petunjuk. Jadi itu ada satu wasiat Nabi mengikuti petunjuk sahabat. Dan jemaah melakukan Allah, dalam doa ini belum pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi orang ini berdoa, ya Allah, aku meminta kepadamu ya Allah, dengan sifatmu engkau yang esa, engkau yang engkau tidak bergantung pada apapun, engkau tidak beranak dan engkau tidak diperanakkan, maka ampunkanlah dosa-dosaku. Jadi dia memulai dulu dengan menyebut-nyebut kebesaran Allah, sama seperti bunyi qul huwallahu ahad, lalu baru dia mengatakan antaghfirli zunubi innaka antal ghafurur rahim. Ampunkanlah dosa-dosaku, sesungguhnya engkau Maha Pengampun, sesungguhnya engkau Maha Penyayang. Jadi di awal dia sebut kebesaran Allah, sifat Allah, di akhir dia sebut sifat Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah mendengarkan doa sahabat ini, langsung Rasulullah mengatakan, laqad ghufira lahu salasan. Rasulullah mengatakan Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Diulang 3 kali oleh Rasulullah, Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasa'i, Ahmad, dan hadis ini disahihkan dalam kitab Sahih Abu Dawud dan Sahih Nasa'i. Jemaah melakukan Allah, ini contoh ketika kita memakai nama-nama Allah
yang semakna dengan surat Al-Ikhlas, menjadi penyebab mudahnya diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain dari Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul, pada suatu hari Rasulullah mendengarkan seseorang berdoa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini gaya sedikit berbeza. Dia mengatakan, ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, aku bersaksi bahawa engkaulah Allah, tiada Tuhan selain engkau, dan engkaulah al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia ulang kembali kalimat-kalimat dalam surat Al-Ikhlas. Faqala, lalu Rasulullah ketika mendengarkan orang ini berdoa dengan bahasa itu, beliau berkata, laqad sa'alta Allah bil ismi allazi iza su'ila bihi a'ta wa iza du'aya bihi ajaba. Engkau telah berdoa dengan nama Allah yang apabila engkau sebut nama itu, maka apapun yang engkau minta diberi, dan apapun yang engkau inginkan diijabahkan. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad, An-Nasa'i, dan disahihkan di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Jemaah melakukan Allah. Nah, ini dua hadis yang menunjukkan kelebihan ketika menyebut-nyebut kalimat Qul huwallah, menyebut-nyebut kalimat yang semakna dengan Qul huwallahu ahad. Itu Allah senang mendengar nama, sifat tauhidnya dimasyhurkan dalam doa. Jadi memang begitu, kita ini ketika menyebut-nyebut, ketika ingin berdoa, nama yang pertama sekali kita sebut adalah nama-nama Allah. Semakin banyak semakin bagus. Diulang-ulang, ya Ghaffar, ya Rahim, ya Ghafur, ya Rahman. Berulang-ulang, lalu mintalah sesuatu setelah menyebut-nyebut nama. Nah, itu salah satu menjadi jembatan mudahnya Allah memakbulkan doa. Tapi syaratnya, dalam darah kita jangan mengalir harta yang haram, makanan yang haram, baju yang kita pakai jangan beli dari harta yang haram, minuman kita, makanan kita jangan yang haram. Karena Nabi dalam hadis yang lain menyebutkan tentang seseorang yang berada di padang pasir lalu mengangkat tangannya kepada Allah, lalu kemudian dia berkata, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Dia berdoa di balik kelelahannya ketika safar. Tapi kemudian Nabi mengatakan, dia ketika berdoa itu makanannya dibeli dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaian yang dia pakai adalah pakaian yang dibeli dari harta haram, tempat makannya, tempat minumnya dari yang haram. Fa anna yustajabu li zalik, kata Rasulullah, bagaimana dia diampunkan, bagaimana dia mau diistijabahkan doanya. Makanya salah satu penghalang doa adalah harta haram. Mau angkat tangan setinggi-tingginya seperti salat istisqa, kalau sering makan gaji haram, tidak pernah masuk kantor kemudian ambil gaji, kecuali tugas luar, jangan hang terima doa. Kalau kita mengambil sesuatu yang bukan milik kita, gaji ditetapkan 5 juta, orang buat KTP, buat STNK, buat SIM, buat macam-macam, kita ditugaskan memang untuk buat itu, memang untuk buat itu, gaji 5 juta untuk buat itu, gayudu ahinan ciknya buat. Apa ya, kena baca. Tapi ketika masyarakat mengurus urusan itu, kita minta uang lebih dengan alasan wang rokok, dengan alasan wang kopi. Ada 100 orang dalam satu hari kita minta uang kopi. Itu kopi apa jadinya? Sangar. Masya Allah, gaji kita sebulan meledak. Dari gaji pokok tidak terpakai. Yang kita pakai uang kopi dari masyarakat yang selayaknya mereka tidak mendapatkan kezaliman itu. Maka semua uang itu haram. Silakan berdiri di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, tetap haram. Bukan dengan berdoa di sana tiba-tiba berubah jadi halal.
Guru yang tidak mengajar, mengambil gaji, lalu berdoa kepada Allah, dalam tubuhnya harta haram. Jaksa, pengacara, hakim yang menerima sogok untuk memenangkan perkara, lalu dia kemudian mengangkat tangannya, bermohon kepada Allah, ampunkan dosa, mati hangga ampun. Tidak akan diampunkan. Karena harta haram adalah harta penghalang doa. Jadi jemaah melakukan Allah, hati-hati dalam urusan ini. Orang meremehkan, dipikir bahawa dengan hanya bermanis-manis mulut kepada Allah langsung diterima. Tidak. Yang Allah lihat adalah akhlak kita. Akhlak kita. Wala ta'kulu amwalan nas. Jangan makan harta sesama manusia. Urusan makan harta berbahaya. Tapi ini susah untuk dirubah karena sudah menjadi budaya, dianggap biasa. Dianggap biasa. Bahkan kerja-kerja yang sederhana pun memohon-mohon untuk diberikan kelebihan dari atas kerja dia. Seorang pegawai hotel sudah diberikan gaji oleh hotel untuk ngurus-ngurus melayani tamu. Itu tidak akan menutup, tidak setelah dia angkat koper kita ke kamar, dia berhenti di depan pintu kamar. Pindah-pindah ya Pak. Berhenti, sepatunya dia taruh di depan pintu supaya nggak bisa ditutup pintu. Apa maksudnya? Supaya diberikan tips. Padahal dia sudah punya gaji. Tipsnya cuma 5.000. Dia kumpulkan dari berapa tamu, maka dia makan berubah jadi harta haram. Kecuali dia tidak punya gaji. Kecuali memang disuruh kamu dapat gaji dari hasil, kalau kamu layani tamu, kamu dapat. Dari kami nggak dapat. Itu baru boleh, silakan. Maka jemaah maka Allah, hati-hati. Hati-hati. Sayangnya orang-orang seperti ini, hari ini kita harapkan doanya untuk kematian saudara kita. Bapak kita meninggal, mamak kita meninggal. Yang urung-urung lagi yang kadang-kadang teruk yang berdoa. Tapi kita terima doa. Yang anak tidak berdoa. Anak tidak pernah berdoa. Anak sibuk memasukkan uang ke dalam amplop untuk bagi-bagi yang berdoa kan. Maka jemaah melaka Allah. Janganlah kita terlalu jauh terjebak dengan hal-hal yang sebenarnya kita tahu bahwa itu memang salah. Cuma kita terjebak di dalamnya. Orang-orang ini yang tadi Nabi sebutkan, sahabat-sahabat ini, mereka itu ketika Nabi mengatakan diampunkan dosanya, diijabahkan. Karena Nabi tahu mereka itu gaya hidup dulu bagaimana. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam bab amanah, Nabi mengatakan di zaman, bukan Nabi yang mengatakan, Abdurrahman bin Auf. Ya, Abdurrahman bin Auf yang mengatakan bahawa di zaman kami hidup bersama Nabi, orang semuanya menjadi amanah. Orang bisa bertransaksi dengan siapapun, Lalu Nabi mengatakan, nanti di akhir zaman engkau tidak akan mau bertransaksi kecuali engkau memilih-milih orang. Karena semua kita tanya, mulai dari tukang buat bangunan, mulai dari ini kerja di sini, kita selalu mengatakan, jangan sama dia. Jangan sama dia beli cabai. Jangan sama dia suruh buat bangunan. Jangan sama dia suruh jaga kebun sawit. Jangan sama dia. Kenapa? Semua sudah hampir tidak amanah. Sehingga susahnya mencari orang yang amanah dalam mencari harta. Jemaah maka Allah, lebih mulia orang yang seakan-akan rendah di mata masyarakat. Lebih mulia tukang becak mencari dengan keringat sendiri daripada berada di kantor yang ber-AC tapi but gaduh pajuh ada harum.